Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Anda semuanya? Semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, baik. Pada kesempatan ini Pak Adi ingin menyampaikan materi terkait interaksi antar benua, gitu ya. Seperti yang di kelas 7 dan kelas 8 sudah disampaikan, ya, di kelas 9 ini materinya lebih kompleks, gitu ya. Karena kalau kelas 7 kita berbicara tentang interaksi di pulau, ya, ataupun di wilayah Indonesia. Kemudian kelas 8 kita mempelajari tentang interaksi antar ruang di wilayah ASEAN. Dan untuk kelas 9 kita mempelajari materi-materi interaksi antar ruang di dunia, yaitu antar benua atau antar negara. Interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Kompetensi dasarnya 3.1 ya. Yang pertama adalah menelaah perubahan ruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor yang pertama, ada alam, ada manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Kemudian 4.1-nya itu atau KD keterampilannya adalah Anda diharapkan dapat menyajikan hasil telaah tentang perubahan ruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya dan seterusnya. Adapun kompetensi dasar khas Darut Tauhid pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah 3.9, mengetahui dan menerapkan ciri dari sifat tablik melalui konsep BAL, benar, akurat, dan lengkap. Ya, maksudnya adalah Anda ketika nanti mendapatkan informasi-informasi penting terkait interaksi antar benua negara-negara di Asia, gitu ya, Anda mampu menyampaikannya melalui konsep BAL, benar, akurat, dan lengkap. Oke. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah Anda diharapkan dapat menjelaskan kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Nah, coba amati gambar berikut ini. Ini sudah tidak asing lagi ya. Ini adalah merupakan salah satu pertemuan atau APEC ya di Vietnam tahun 2017. Kira-kira mengapa para tokoh pemimpin ya di dunia ini bisa berkumpul dalam suatu momen APEC? Apa manfaatnya? Nah, oke, baik. Oke, jawabannya sudah ada ya. Anda mungkin sudah tahu. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, yang pertama. Jika kita berbicara tentang bahasannya interaksi antar ruang, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari konsep benua, gitu ya. Nah, benua di sini ya secara buat pengertian, benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas, sehingga bagian tengah benua itu tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Itu menurut KBBI ya. Nah, yang kita ketahui bersama adalah ada 5 benua yang dihuni oleh manusia. Yang pertama, ada benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Oke, ini yang pertama. Luar biasa ya. Yang pertama adalah benua Asia. Jika kita melihat dari letak ya geografis dan astronomisnya, coba dilihat. Oh, sangat luas ya benua Asia. Secara astronomis, benua Asia terletak pada posisi 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Kemudian secara geografisnya, benua Asia itu terbagi menjadi 5 kawasan. Yang pertama ada Asia Barat, yang kedua Asia Timur, kemudian Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Jika kita berbicara tentang iklim ya yang ada di benua Asia, yang pertama ada iklim tropis, ada subtropis, kemudian kontinental kutub, kontinental, dan gurun. Dan yang terakhir informasinya adalah benua Asia terbagi atas beberapa bagian, yakni pegunungan limpatan muda, plato tua, daratan rendah utara, daerah dataran rendah, dan lembah sungai serta daerah gurun. Oke, yang kedua, benua Amerika. Wah, oke, ini benua Amerika Latin ya, Masya Allah. Oke, yang kedua adalah benua Amerika. Semuanya udah pada tahu kan tentang benua Amerika, namun alangkah lebih jelasnya saya akan jelaskan kembali. Secara astronomis, benua Amerika terletak di 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat
bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Secara geografis, benua Amerika ini dibagi menjadi 3 kawasan, gitu ya. Pertama, Amerika Utara, yang kedua, Amerika Tengah, dan yang ketiga, Amerika Selatan. Kita harus tahu ya. Coba yang suka sepak bola, Brazil masuknya kawasan Amerika mana? Awas, jangan sampai Amerika Utara ya. Yang tepat adalah Amerika Selatan. Oke, luar biasa. Adapun 4 jenis iklim di Amerika. Yang pertama, iklim kutub. Wah, cuacanya dingin ya kalau kutub. Kemudian yang kedua ada subtropis, ada tropis, dan semi gurun atau gurun. Kemudian selanjutnya adalah secara geologi gitu ya, benua Amerika ini terbagi dalam 3 relief. Pertama pegunungan, kemudian dataran rendah dan dataran tinggi. Oke. Berlanjut ke benua Eropa atau dikenal dengan benua biru. Oke. Secara astronomis, benua Eropa terletak di 35 derajat lintang utara sampai 75 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur barat sampai 35 bujur. Kemudian secara geografisnya, benua Eropa ini terbagi menjadi 4 kawasan. Yang pertama Eropa Utara, paling atas ya, kemudian Eropa Barat, kemudian Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Nah, secara mayoritas atau secara keseluruhan, benua Eropa ini sebetulnya bervariasi ya untuk iklimnya. Namun kebanyakan subtropis dan iklimnya kutub. Makanya tidak sedikit ya kalau kita nonton sepak bola, itu cuacanya sangat dingin gitu ya, sampai ada yang salju seperti itu ya, turun salju. Informasi tambahannya adalah secara geologi benua Eropa ini terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama pegunungan tua, dataran rendah, dataran rendah, kemudian Rusia dan pegunungan lipatan muda. Oke, yang keempat adalah benua Afrika, dikenal dengan benua hitam. Ya. Secara astronomis, benua Afrika terletak di 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 51 bujur timur. Secara besar, ya, benua Afrika ini beriklim tropis, kecuali wilayah paling utara dan selatan yang beriklim subtropis. Secara geografis, benua Afrika terbagi menjadi 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Timur, Tengah, dan Selatan. Dan benua Afrika ini terbagi atas pegunungan, ada plato, rimpalai, basing, dan dataran pantai. Yang terakhir, Yang terakhir adalah benua Australia, ya, paling dekat dengan benua Asia atau dekat dengan Indonesia. Secara astronomis, benua Australia terletak di 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Secara geografis, wilayah Australia terbagi menjadi 7 bagian. Wah, biasa ya. Ada New South Wales, ada Victoria, ada Queensland, ada Australia Selatan, Tasmania, Australia Barat, dan Australia Utara. Iklim benua Australia itu lebih kepada pesisir pantai ya, yang beriklim subtropis dan mengalami 4 musim. Oh, luar biasa ya. Yang pertama ada wilayah ini dipengaruhi oleh angin pasat ya di bagian selatan, kemudian hujan pada bulan Juni ketika musim dingin. Kemudian benua Australia tidak memiliki banyak gunungan yang tinggi, makanya ini dikenal dengan benua yang paling datar. Oke, baik. Berdasarkan tadi apa yang disampaikan, ya, ini jelas akan mempengaruhi pada komposisi penduduk di setiap benua. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah komposisi penduduk di setiap benua sama? Kemudian, bagaimana komposisi penduduk di setiap benua? Kemudian, mengapa budaya masyarakat di setiap benua berbeda-beda? Jelas tadi ya, karena kita kaitkan dengan konsep interaksi antar ruang. Oke, baik, cukup ya. Itu hanya sebatas pengantar dari Pak Adi. Silahkan dipelajari lagi. Tambahkan sumber informasi, referensi dari berbagai macam. Kuncinya adalah BAL, ya. Sampaikan dengan benar, akurat, dan lengkap. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Tetap bersemangat dan tetap untuk terus belajar. Terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.